kita mulai, yaitu yang pertama kita lihat dulu kondisi ibu. Pastinya ibu mungkin kejang ataupun sesak napas. Setelah pastikan ibu untuk miring kiri, bebaskan jalan nafas terlebih dahulu. Setelah bebaskan jalan nafas ibu, kita mulai lakukan resusitasi jika memang diperlukan. Dan setelah itu kita mulai melakukan pemasangan oksigen pada ibu. Pemasangan oksigennya yaitu 4-6 liter. Ibu mohon maaf ya, dipasang dulu oksigennya. Setelah dipasang oksigen, kita mulai menyiapkan alat infus, yaitu yang biasa RL, infus. Kita siapkan dulu infus dan kita mulai mencuci tangan dulu terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, keringkan dulu tangan. Kita siapkan, mulai menyiapkan alat infus biasa, tourniquet, RL, terus selang infusnya juga, abuket. Kita mulai lakukan penyiapan infus. Setelah disiapkan infus, kita mulai melakukan pemberian MgSO4. Di sini MgSO4-nya yang tersedia yang 40%. Memberikan MgSO4 10 ml. Anggap saja ini spes 10 ml. Kita masukkan obatnya 10 ml. Ini 10 ml MgSO4 yang tersedia adalah larutan yang 40%. Kita suntikan secara IV perlahan-lahan selama 5 menit. Nah, setelah kita suntikan secara IV perlahan-lahan, ibu, saya suntikan dulu ya sebentar. Setelah disuntikan, kita mulai lanjutkan dengan pemberian MgSO4 6 gram yang 40%, masih 40%, yaitu berisi 15 ml dalam larutan RL. Dimasukkan ke sini dalam larutan RL. Nah, setelah itu 40%, 2 gram IV selama 5 menit. Itu yang saya jelaskan tadi, yaitu dosis awal. Sekarang kita lanjut ke alternatif 2, yaitu dosis pemeliharaan, di mana dosis pemeliharaan ini diberikan 6 gram MgSO4 yang tadi 6 gram dan berisi 10 ml melalui intravena secara perlahan-lahan dalam waktu 5 menit. Nah, setelah itu diikuti dengan MgSO4 40%, 5 gram IM bokong kiri dan bokong kanan dengan 1 lignokain dalam larutan yang seperti ini. Nah, barengin itu, yaitu dosis pemeliharaan. PB atau preeklamsi berat masih sering ditemui di kalangan ibu hamil, di mana tekanan darah yang naik disertai adanya udim atau pembengkakan daerah wajah atau daerah kaki. Tangan juga biasanya ada. Nah, PEB ini biasanya ditemui pada ibu ada yang kurang dari 20 minggu dan ada yang lebih dari 20 minggu. Biasanya yang pertama itu diawali dengan kenaikan tekanan darah lebih dari 140/90. Di sini PEB juga ada faktor resikonya, yaitu yang pertama biasanya ada riwayat hipertensi terlebih dahulu sebelum hamil atau pas hamil. Juga biasanya ibu ada yang biasanya tekanan darahnya sudah tinggi. Jadi ibu hamil tuh biasanya ditemukan ada yang emang sebelum hamil udah darah tinggi, atau yang sebelum hamil biasanya juga darahnya udah tinggi. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan eklamsi, di mana eklamsi itu biasanya disertai dengan kejang atau tidak sadarkan diri dan tekanan darahnya juga tinggi. Biasanya ditemui dengan tekanan darah 160/100 pada ibu hamil. Nah, makanya eklamsi disertai dengan kejang karena memang tekanan darah ibu tinggi. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa cara tentang pemberian. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pemberian obat MgSO4 atau pemberian obat pada ibu dengan PEB atau eklamsi. Yang pertama-tama, sebelum kita melakukan pemberian MgSO4 ini, kita pastikan dulu jalan nafas ibu bebas, tidak ada ludah atau tidak ada air yang ada di hidung atau mulut ibu. Nah, setelah jalan nafas ibu bebas, selanjutnya kita mulai memberikan oksigen atau terlebih dahulu melakukan resusitasi jika memang diperlukan. Nah, setelah itu, jika memang jalan nafas ibu sudah bebas, sudah bersih, kita mulai memasangkan oksigen dengan 4-6 liter kepada ibu. Nah, jika memang oksigen sudah terpasang,
kita mulai melakukan atau menyiapkan alat infus seperti cairan infus yang biasanya alat infus kita siapkan terlebih dahulu. Nah, jika memang sudah disiapkan, kita mulai melakukan cuci tangan. Biasa cuci tangan terlebih dahulu, dikeringkan juga dengan lap kering. Setelah tangan dikeringkan dan setelah kita cuci tangan, kita beritahu dulu kepada ibu atau kepada keluarga bahwa ibu akan diberikan MGSO4 dan pemberian MGSO4 ini ibu akan merasakan sedikit panas. Mohon dimaklum karena memang ini efek samping dari obat MGSO4 ini. Nah, setelah semuanya setuju dan ibu juga siap, karena memang ini penanganan yang sangat gawat, maka kita lakukan dengan sangat cepat dan juga sesuai dengan prosedur. Kita masuk ke dosis awal pemberian MGSO4, di mana kita punya ketersediaan MGSO4 ini yang 40%. Jadi kita ambil 10 mili MGSO4 yang sediaan 40% ini diberikan kepada ibu selama 5 menit. Dan setelah itu kita siapkan juga 6 gram MGSO4 atau setara dengan 15 mili MGSO4 yang sediaan 40% ini dimasukkan ke larutan RL perlahan-lahan kepada ibu selama 6 jam. Nah, setelah itu jika memang ibu kembali kejang dalam 15 menit, maka berikan lagi MGSO4 yang 40% dalam 2 gram IP selama 5 menit. Nah, selanjutnya kita masuk ke dosis pemeliharaan, di mana dosis pemeliharaan ini dibutuhkan juga MGSO4 sebanyak 6 gram atau setara dengan 10 mili MGSO4 diberikan kepada infus intravena atau diberikan secara IV perlahan-lahan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Selanjutnya diikuti dengan pemberian MGSO4 5 gram IM diberikan di bokong kiri atau bokong kanan. Seperti itu adalah dosis pemeliharaan. Nah, selanjutnya apabila kejang berulang setelah 5 menit, setelah 15 menit, maka berikan atau ambil 2 magnesium sulfat 40%. Jadi ambil 2 gram MGSO4 dengan sediaan 40% atau setara dengan 5 mili. Selanjutnya kita berikan melalui suntikan intravena secara perlahan-lahan selama 15 menit. Nah, setelah itu masukkan kembali 6 gram MGSO4 atau setara dengan 15 mili MGSO4 melalui infus intravena atau secara IV perlahan-lahan dan selama waktu 6 jam yang diberikan sampai 24 jam postpartum. Jadi diberikannya untuk 6 jam selama sampai 24 jam postpartum. Selanjutnya kita jika sudah diberikan, kita observasi ibu. Sambil observasi ibu kita bereskan alat terlebih dahulu, bereskan alat. Nah, setelah itu kita lakukan pengobatan diazepam untuk pencegahan kejang berulang lagi, di mana kita melakukan pemberian diazepam ini biasa dengan cara cuci tangan terlebih dahulu. Kita juga harus hati-hati memakai handscoon dan beritahu pada ibu bahwa akan diberikan obat diazepam ini. Ambil 10 mg diazepam. Ambil 10 mg diazepam dan berikan secara IP perlahan-lahan selama 2 menit kepada ibu. Nah, bila digunakan alat suntik sekali pakai, maka buang dalam tempat sampah atau safety box. Buang dengan secara prosedur juga. Nah, setelah diberikan diazepam 10 mg itu, selanjutnya kita cuci tangan kembali karena telah memberikan obat kepada ibu. Dan selanjutnya pemberian dosis pemeliharaan untuk diazepam, di mana di sini berikan diazepam injeksi 20 mg. Yang pertama yang tadi diberikan 10 mg, sekarang dibutuhkan diazepam 20 mg dalam 500 ml cairan infus dengan 15 tetesan per menit. Nah, selanjutnya bila terjadi depresi pernapasan atau ibunya mungkin sesak nafas atau tidak bisa nafas atau nafas ibunya cepat, maka bebaskan jalan nafas bila diperlukan. Dan kembali kita observasi ibu, apakah memang ibu terjadi kejang berulang atau tidak. Biasanya dalam kasus penanganan PEB ini, setelah dilakukan dosis awal sampai dosis pemeliharaan, biasanya ibu mulai sadarkan diri dan ibu mulai
mulai kondisinya mulai membaik lagi. Jadi biasanya yang pernah saya lakukan cukup dengan dosis awal sampai dosis pemeliharaan, ibu pun kondisinya sudah mulai membaik dan sudah mulai sadarkan diri. Terima kasih.